Selamat malam jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus. Kembali lagi kita melaksanakan ibadah keluarga secara online di rumah masing-masing. Marilah kita berdiri untuk menghadap Tuhan dan menyembahnya serta memuliakan namanya karena kasih setianya besar atas kita. Bersama beribadah, angkat suaramu nyanyi gembira, kita semua jadi satu, satu di dalam kasih-Nya. Tiada lagi perbedaan sebagai anak-anak-Nya. Mari berpadu suara, nyanyikan haleluya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama satu dalam doa. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa di sorga, kami memuji dan menyembah kebesaran-Mu. Kami bersyukur atas kasih dan berkat-berkat-Mu dalam kehidupan kami. Menjaga dan memelihara serta melindungi kami. Kami pun memohon ampun atas dosa-dosa kami, atas kesalahan-kesalahan yang kami lakukan melawan kehendak-Mu dan menyakiti sesama kami. Kami berterima kasih atas kesempatan beribadah bersama keluarga saat ini. Kuduskanlah ibadah kami ini dan berkatilah sehingga ibadah kami ini terjadi hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pembacaan Mazmur kita terambil dari Mazmur pasalnya yang ke-119 ayat 17 sampai dengan ayatnya yang ke-24. Lakukanlah kebijakan kepada hamba-Mu ini, supaya aku hidup, dan aku hendak berpegang kepada firman-Mu. Singkapkanlah mataku, supaya aku memandang keajaiban-keajaiban dari Taurat-Mu. Aku ini orang asing di dunia, janganlah sembunyikan perintah-perintah-Mu terhadap aku. Hancur jiwaku karena rindu kepada hukum-hukum-Mu setiap waktu. Engkau menghardik orang-orang yang kurang ajar, terkutuklah orang yang menyimpang dari perintah-perintah-Mu. Gulingkanlah dari atasku cela dan penghinaan, sebab aku memegang peringatan-peringatan-Mu. Sekalipun pemuka-pemuka duduk bersepakat melawan aku, hamba-Mu ini merenungkan ketetapan-ketetapan-Mu. Ya, peringatan-peringatan-Mu menjadi kegemaranku, menjadi penasehat-penasehatku. Jemaat yang dikasihi Tuhan, silakan duduk kembali. Inilah saatnya bagi kita mendengarkan firman Tuhan. Akal budimu kau siapkanlah, bukalah hatimu bagi firman-Nya. Mari berdoa, minta Roh Kudus menuntunmu. Jemaat Tuhan, kita akan masuk di dalam pemberitaan firman Tuhan. Mari kita satu di dalam doa mohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Ya Tuhan, curahkanlah Roh Kudus-Mu untuk mendiamkan semua suara dari pendengaran pikiran dan hati kami, agar kami sungguh-sungguh mendengar dan memahami firman-Mu, serta mau melakukannya sepanjang kehidupan kami. Amin.
Jemaat Tuhan, marilah berdiri. Bersama kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab. Kitab Kisah Para Rasul, pasal 10, ayat 34 sampai ayatnya yang ke-43. Kisah Para Rasul, pasal 10, ayat 34 sampai dengan ayatnya yang ke-43 yang menyatakan demikian. Lalu mulailah Petrus berbicara, katanya, "Sesungguhnya aku telah mengerti bahwa Allah tidak membedakan orang. Setiap orang dari bangsa manapun yang takut akan Dia dan yang mengamalkan kebenaran berkenan kepadanya. Itulah firman yang Ia suruh sampaikan kepada orang-orang Israel, yaitu firman yang memberitakan damai sejahtera oleh Yesus Kristus yang adalah Tuhan dari semua orang. Kamu tahu tentang segala sesuatu yang terjadi di seluruh tanah Yudea, mulai dari Galilea, sesudah baptisan yang diberitakan oleh Yohanes, yaitu tentang Yesus dari Nazaret, bagaimana Allah mengurapi Dia dengan Roh Kudus dari kuat kuasa. Dia yang berjalan berkeliling sambil berbuat baik dan menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis, sebab Allah menyertai Dia. Dan kami adalah saksi dari segala sesuatu yang diperbuatnya di tanah Yudea maupun Yerusalem, dan mereka telah membunuh Dia dan menggantung Dia pada kayu salib. Yesus itu telah dibangkitkan Allah pada hari yang ketiga, dan Allah berkenan bahwa Ia menampakkan diri bukan kepada seluruh bangsa, tetapi kepada saksi-saksi yang sebelumnya telah ditunjuk oleh Allah, yaitu kepada kami yang telah makan dan minum bersama-sama dengan Dia setelah Ia bangkit dari antara orang mati. Dan Ia telah menugaskan kami memberitakan kepada seluruh bangsa dan bersaksi bahwa Dialah yang ditentukan Allah menjadi hakim atas orang-orang hidup dan orang-orang mati. Tentang Dialah semua nabi bersaksi bahwa barang siapa percaya kepadanya, ia akan mendapat pengampunan dosa oleh karena namanya. Demikianlah pembacaan Alkitab. Berbahagialah semua orang yang mendengar firman Tuhan dan melakukannya. Terpujilah Tuhan Yesus. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus, pembacaan Alkitab kita dalam ibadah pada malam hari ini diambil dari kitab Kisah Para Rasul. Kitab Kisah Para Rasul menceritakan bagaimana para rasul yang Tuhan percayakan ini pergi ke berbagai tempat, pergi ke berbagai daerah, dan bukan saja kepada orang-orang Yahudi, tetapi kepada semua orang mereka memberitakan Injil keselamatan. Inti dari kitab Kisah Para Rasul bukan hebatnya para rasul, tetapi bagaimana peranan Roh Kudus menyertai dan memberkati para rasul sehingga mereka menjadi hebat memberitakan Injil keselamatan kepada semua orang. Walaupun tantangan dan pergumulannya banyak, tetapi Roh Kudus Tuhan memampukan mereka mengatasi semua itu, sehingga berita keselamatan Injil Yesus Kristus ini disampaikan kepada banyak orang. Di dalam pembacaan kita pada saat ini, khususnya pasal 10 dari kitab Kisah Para Rasul, diceritakan salah satunya adalah Petrus, bagaimana dia memberitakan Injil ke rumah seorang perwira pasukan yang disebut pasukan Italia. Dia diundang oleh Cornelius. Kenapa Cornelius mengundang Petrus?
Karena Kornelius mendapatkan penglihatan, didatangi oleh malaikat Tuhan. Malaikat Tuhan meminta Kornelius untuk mengundang Rasul Petrus, bawa ke rumahmu supaya dia juga memberitakan Injil keselamatan. Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Kornelius ini seorang perwira pasukan Italia yang juga bersama dengan keluarganya percaya. Mereka berbakti kepada Yesus. Sehingga atas petunjuk malaikat, Allah berkenan kepada Kornelius dan juga keluarganya dan mengizinkan dan mengatur dan membuat supaya Petrus bisa hadir di tengah-tengah keluarga ini. Di dalam pembacaan kita pasal 34, setelah mereka menyampaikan kepada Petrus bahwa tujuan kami mengundang engkau, tujuan kami membawa engkau ke rumah ini supaya engkau berbicara, supaya engkau menyampaikan kebenaran firman Allah. Maka dalam ayat 34 itu dikatakan, lalu mulailah Petrus berbicara. Petrus bilang, sesungguhnya aku telah mengerti bahwa Allah tidak membedakan orang. Setiap orang dari bangsa manapun yang takut akan Dia dan yang mengamalkan kebenaran berkenan kepadanya. Ini dulu Bapak Ibu Saudara. Di awal kalimat dari apa yang disampaikan oleh Petrus, dia mau katakan bahwa kebenaran, keselamatan yang asalnya dari Allah terbuka untuk semua orang. Kalau selama ini ada pemahaman bahwa keselamatan itu hanya ditujukan kepada bangsa tertentu, orang-orang tertentu, maka Petrus mau katakan di dalam Yesus Kristus keselamatan terbuka untuk banyak orang, untuk semua bangsa. Ayatnya yang ke-35, setiap orang dari bangsa manapun yang takut akan Dia dan yang mengamalkan kebenaran berkenan kepada Tuhan. Setiap bangsa, setiap orang dari manapun, tidak terkecuali. Ini mau mengartikan bahwa Kornelius dan keluarganya pun berhak mendengar, menerima, dan diselamatkan oleh Yesus Kristus. Petrus menyampaikan dalam kalimat selanjutnya, itulah firman yang ia suruh sampaikan kepada orang-orang Israel, yaitu firman yang memberitakan damai sejahtera oleh Yesus Kristus yang adalah Tuhan dari semua orang. Tuhan dari semua orang. Kamu tahu tentang segala sesuatu yang terjadi di seluruh tanah Yudea, Galilea ketika selesai pembaptisan yang diberitakan oleh Yohanes. Bagaimana Yesus dari Nazaret itu melakukan banyak hal. Ia yang diurapi oleh Roh Kudus dengan kuat kuasa Roh Kudus berkeliling memberitakan kabar keselamatan, menyembuhkan banyak orang, mengusir setan-setan karena Allah menyertai dia. Yesus Kristus yang diberitakan itulah yang telah berbuat itu, dan menurut Rasul Petrus, kamu tahu kabar tentang itu. Lalu Petrus mengatakan di dalam ayatnya yang ke-39, kami adalah saksi dari segala sesuatu yang diperbuatnya di tanah Yudea sampai Yerusalem, dan kami adalah saksi yang menyaksikan bagaimana orang-orang telah membunuh dia dan menggantung dia pada kayu salib. Tapi pada hari yang ketiga, dia dibangkitkan oleh Allah dan dia menampakkan diri bukan kepada semua bangsa, tetapi kepada saksi-saksi yang sebelumnya telah ditentukan oleh Allah. Ia bukan saja menyaksikan bahwa dirinya hidup, membuktikan bahwa dia bangkit, tetapi dia juga menugaskan kami untuk memberitakan kepada seluruh bangsa, ayat 42, kepada seluruh bangsa, dan bersaksi bahwa dialah yang ditentukan Allah untuk menjadi hakim atas orang-orang yang hidup maupun orang-orang yang mati.
Tentang dialah semua nabi telah bersaksi bahwa barang siapa yang percaya kepadanya, ia akan mendapatkan pengampunan dosa dan hidup dalam keselamatan kekal. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, malam hari ini kita diingatkan bahwa keselamatan itu tidak hanya tertutup untuk sebagian bangsa, tapi keselamatan itu terbuka untuk siapa saja. Percaya saja engkau akan diselamatkan. Kristus tidak pernah tersimpan dalam gedung-gedung gereja. Kristus, kabar keselamatan, damai sejahtera, berkat-berkatnya tidak hanya dikungkung oleh 4 tembok dalam gedung gereja atau dalam pemberitaan firman dalam persekutuan orang percaya. Tapi keselamatan Kristus terbuka untuk semua orang, semua bangsa, siapa saja yang mau percaya dan berkenan kepadanya. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, Saudara, marilah kita menjadi orang-orang Kristen yang tidak eksklusif, tidak menutup diri. Kehadiran kita di tengah-tengah bangsa dan negara ini sebagai orang percaya, sebagai pengikut Kristus, tapi sekaligus sebagai warga negara, sebagai bangsa dari negara kita yang tercinta ini. Kita orang Kristen, kita pengikut Kristus, tapi kita sekaligus masyarakat, bangsa dari negara tercinta Indonesia ini. Kita mau bersama-sama bergandengan tangan untuk membagikan keselamatan itu kepada siapa saja. Karena keselamatan itu terbuka untuk semua orang. Keselamatan itu terbuka untuk kehidupan bangsa dan negara ini. Oleh karena itu dalam setiap doa-doa kita, doa syafaat kita, selalu kita membawa, menyerahkan kehidupan bangsa, negara, masyarakat Indonesia, siapa saja, ke dalam tangan pertolongan dan berkat Tuhan. Supaya bukan hanya gereja, bukan hanya orang Kristen, bukan hanya orang percaya yang diberkati, tapi juga kehidupan bangsa, negara, rakyat Indonesia. Karena cinta kasih, keselamatan, berkat, perlindungan dari Tuhan terbuka untuk siapa saja yang mau percaya, yang mau menerimanya. Anda dan saya tidak punya hak untuk membuat tembok yang tinggi, untuk membuat pembatas, untuk menjadi penghalang bahwa Yesus itu, Kristus itu hanya punya kami. Dia punya semua bangsa, dia punya semua orang. Dia berhak, dia bisa menembus batas apapun untuk menyampaikan, untuk memberikan karya keselamatannya yang menyelamatkan banyak orang. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, masih dalam nuansa hari ulang tahun Negara Kesatuan Republik Indonesia, negara kita yang tercinta. Mari sebagai warga negara tercinta ini, negara Indonesia, kita mau tunjukkan, gereja pun, orang Kristen pun hadir untuk membawa damai sejahtera, menjadi saluran berkat dan menyatakan karya keselamatan Kristus kepada semua orang, supaya semua orang juga menerima karya keselamatannya untuk kehidupan yang kekal. Tuhan memberkati kita. Amin. Haruslah Yesus sepenuhnya hidup di dalam diriku, dalam kata dan tindakan, waktu tidur atau jaga, Yesus hidup dalamku. Ku harus hidup sepenuhnya di dalam Yesus Tuhanku, dalam kasih, kebenaran, pengampunan, kekudusan, dalam Yesus hidup.
Bapak Ibu Saudara, mari kita satu di dalam doa syafaat, kita berdoa. Terima kasih Bapa yang di sorga untuk peribadahan malam hari ini, ibadah keluarga yang boleh kami laksanakan di rumah kami masing-masing. Di tengah pandemi COVID-19 ini, kami masih harus beribadah di rumah dan kami percaya cinta kasih dan kuasa Tuhan tidak terbatas. Engkau melihat semua peribadahan kami dari rumah kami masing-masing. Engkau menyertai dan memberkati kami. Terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan yang Engkau boleh perdengarkan kepada kami. Tolonglah kami ya Tuhan supaya kami tetap menjadi alat dalam tangan Tuhan untuk menyatakan cinta kasih karya keselamatan-Mu kepada semua orang, semua bangsa tanpa batas yang kami buat. Kami tidak mengkungkung, kami tidak membuat batasan sehingga karya keselamatan-Mu seolah-olah hanya menjadi milik kami sendiri. Tapi kami mau membagikan itu, kami mau mewartakan itu supaya semua orang juga boleh mendapatkan bagian dari karya keselamatan-Mu. Terima kasih Bapa di sorga. Kami bersyukur untuk 75 tahun kehidupan bangsa dan negara ini yang boleh mengalami kemerdekaan. Sekalipun Tuhan ada banyak pergumulan dalam kehidupan bangsa dan negara kami, tapi kami percaya sampai saat ini bangsa dan negara kami boleh ada semua karena cinta kasih Tuhan. Maka Tuhan kami berdoa bagi kehidupan pemerintah kami, bagi kehidupan bangsa dan negara, bagi kehidupan rakyat, bagi kehidupan alam Indonesia. Tuhan sertai, Tuhan berkati, Tuhan campur tangan, teristimewa Tuhan biarlah pandemi COVID ini boleh segera berlalu. Tuhan, kalau kami mendengar kabar bahwa vaksin sedang diproses terus, Tuhan tolong supaya vaksin ini boleh ada dan hasilnya boleh baik sehingga Tuhan boleh dipakai untuk semua masyarakat Indonesia, untuk semua orang-orang yang membutuhkan di dalam menghadapi pandemi ini. Terima kasih Bapak, kami berdoa untuk semua proses yang sedang berlangsung. Tuhan memberkati pemerintah, alam, rakyat, bangsa, negara Indonesia. Biarlah selalu hidup dalam kedamaian, saling menghargai, saling menghormati. Damai sejahtera, adil, makmur Tuhan limpahkan. Terima kasih Bapak yang di sorga, saat ini kami berdoa bagi kehidupan kami sebagai gereja Tuhan. Tolong kami Tuhan, supaya kami juga sebagai gereja-Mu juga menyatakan keselamatan-Mu kepada setiap orang di lingkungan kami, dengan keluarga kami, dengan tetangga kami, dengan persekutuan kami, dengan orang-orang di tempat kami bekerja dan berkarya, dengan keluarga besar kami dimanapun Tuhan kami berada, kami dimampukan untuk terus menyatakan karya keselamatan-Mu. Bapa di sorga, Engkau memberkati setiap keluarga, setiap rumah tangga, limpahkan damai sejahtera. Semua persoalan, semua masalah, semua pergumulan dalam kehidupan keluarga anak-anak Tuhan, Kau campur tangan, berikan kekuatan menghadapinya dan berikanlah jalan keluar yang terbaik. Berkati setiap pribadi dalam pencarian nafkah, dalam usaha, dalam kekuatan, dalam kesehatan, dalam relasi antar keluarga, antar anggota keluarga, antar sesama. Tuhan memberkati sehingga kami menjadi pribadi-pribadi yang kuat, yang tangguh, yang diberkati oleh Tuhan, yang mampu dan dimampukan menjadi alat dalam tangan Tuhan untuk menyatakan keselamatan-Mu kepada siapa saja. Terima kasih Bapak, kami berdoa untuk mereka yang berada dalam kelemahan tubuh di rumah maupun di rumah sakit. Tuhan menyertai, Tuhan memberkati, Tuhan memberikan pemulihan. Tuhan campur tangan untuk setiap proses pengobatan. Dan biarlah Tuhan Engkau juga menguatkan mereka. Bapa di sorga, kami berdoa untuk mereka dalam usia lanjut, orang-orang tua kami. Tuhan menyertai, memberkati, damai sejahtera, sukacita, kekuatan, kesehatan Tuhan limpahkan. Kami berdoa Bapa di sorga juga bagi keberadaan gereja-Mu GPIB Torsina di tengah-tengah lingkungan Cipinang Lontar ini. Tuhan memberkati masyarakat sekitar, berikan damai sejahtera, kesehatan, Tuhan menjaga kehidupan mereka. Biarlah kehadiran kami sebagai gereja menjadi saluran berkat untuk kehidupan masyarakat sekitar kami. Seluruh kegiatan kami dalam bergereja Tuhan, dalam segala keterbatasan di tengah-tengah situasi saat ini, Tuhan menolong supaya kami dapat melaksanakan yang terbaik, yang maksimal bisa kami lakukan seturut dengan kehendak Tuhan hanya untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Berkati kami selaku persekutuan gereja-Mu Tuhan, supaya kami juga saling menopang, saling menguatkan, saling mendoakan. Terima kasih Bapa yang di sorga. Bapa sorgawi, saat ini Tuhan kami datang kepadamu, kami menyerahkan Tuhan seluruh doa-doa yang kami naikkan secara pribadi dari tempat kami masing-masing.
Tuhan Yesus, biarlah Engkau dengar dan Engkau jawab seturut dengan kehendak-Mu. Kami mohon ampun atas segala dosa dan salah kami, supaya semua itu tidak menghalangi berkat-berkat Tuhan yang Kau limpahkan bagi kami. Inilah doa kami, inilah syukur kami, inilah pengharapan dan permohonan kami, yang semuanya kami naikkan kepada Bapa di sorga, melalui Putra-Mu Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya, sambil mengingat firman Tuhan yang terambil dari 2 Korintus pasalnya yang ke-9, ayatnya yang ke-7. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Tuhan memberkati saudara dan persembahan yang saudara berikan. Jemaat, marilah kita berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan. Dalam doa syukur, kita berdoa. Ya Allah Maha Murah, yang telah menganugerahkan segala perkara di dalam Kristus kepada kami, Engkau yang selalu setia kepada kami dan mengajarkan kami untuk menolong sesama manusia. Jadikanlah persembahan ini berkat bagi orang lain dan terimalah serta kuduskanlah, sehingga berguna untuk pekerjaan memuliakan nama-Mu, dalam nama Tuhan Yesus, sumber hidup dan berkat. Amin. Jemaat Tuhan, dengan tetap berdiri, terimalah amanat pengutusan. Lakukanlah firman Tuhan yang telah engkau dengar, dan jadilah saksi bagi kemuliaan nama Tuhan. Yesus berpesan dalam malam gelap, kamu harus jadi lilin gemerlap, anak masing-masing di sekitarnya. Dalam dunia ini bersinarlah. Yesus berpesan, bersinarlah terang.
Jemaat Tuhan, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan serta terimalah berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian sekarang dan selama-lamanya.